Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yusafitri, NPM 071, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai matematika bisnis yang membahas 3 subtema, yaitu tentang deret, himpunan, dan fungsi. Pertama adalah tentang deret. Deret itu ada dua, yaitu deret hitung dan juga deret ukur. Deret hitung adalah deret yang perbedaan atau selisih dari satu suku ke suku berikutnya selalu sama. Selisih suku ke satu dengan suku kedua akan sama dengan selisih suku kedua dengan suku ketiga, atau seterusnya. Di sini ada contoh deret hitung, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dengan selisih pembeda adalah 1, dan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dengan pembeda 2, yaitu suku ke-1 dengan suku kedua selisih 2. Selisih di sini dinamakan dengan pembeda. Lalu bagaimana untuk mencari nilai dari suku ke n? Nilai dari suku ke n ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikalikan B. Misal di sini kita akan mencari nilai dari suku ke-20. Di mana dari suku ke-20 ini deret bilangannya diawali dengan angka 3, kemudian untuk selisih atau pembedanya adalah 3. Langsung saja kita masukkan dengan rumus, dan ketemulah U20 sama dengan 60. Dan jika kita ingin mencari jumlah nilai suku ke n, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 dikalikan A ditambah UN. Contoh dari penerapan deret hitung dalam bisnis atau dalam ekonomi. Di sini adalah ada satu contoh, yaitu EKZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen. Karena permintaan terus-menerus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja, setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapakah jumlah produksi pada bulan ke-7 di tahun yang sama, dan berapakah banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8. Jadi di sini yang ditanyai adalah U7 dan S ke-8. Langsung saja kita masukkan, diketahui A-nya adalah 10.000 dan pembeda atau selisihnya adalah 500. Ditanyakan tadi suku ke-7 dan jumlah nilai suku ke-8. Kita langsung masukkan rumusnya. U7 sama dengan A plus 6B. Langsung dan ketemu bahwa dan hasilnya adalah produksi pada bulan ke-7 adalah sebanyak 13.000 buah pulpen. Kemudian Sn-nya kita masukkan saja rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Dan langsung ketemu bahwa S8 adalah 94.000 buah pulpen. Jadi total produksi yang telah dihasilkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus adalah sebanyak 94.000 buah pulpen. Kemudian yang kedua adalah deret ukur. Deret ukur adalah deret yang suku-sukunya memiliki perbandingan yang sama jika dibandingkan dengan suku sebelumnya secara berurutan. Jadi di deret hitung ini, untuk selisihnya itu merupakan dari perkalian, sedangkan dari deret hitung tadi yaitu penjumlahan. Contohnya ialah 3, di sini ada 3, 9, 27, 81, 243, 729. Untuk selisihnya itu dikalikan 2 atau pembandingannya dikalikan 3. Untuk deret ukur dan deret hitung ini untuk selisihnya beda ya. Untuk deret hitung tadi pembeda, sedangkan untuk deret ukur yaitu pembanding atau yang dikenal dengan rasio. Untuk menentukan nilai dari suku ke n dalam deret ukur adalah UN sama dengan A dikalikan rasio dikalikan N dikurangi 1. Sini sudah ada contoh soalnya bahwa untuk mencari suku ke-10 dari contoh 1 merupakan sebagian berikut. Langsung saja kita masukkan. Untuk suku pertamanya adalah 3, sedangkan rasionya adalah 3 juga. Langsung ketemu bahwa suku ke-10 sama dengan 59.049. Lalu bagaimana untuk mencari jumlah suku ke n? Di sini terdapat dua rumus yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah nilai deret ukur. Untuk memudahkan perhitungannya, jika rasio tersebut kurang dari 1, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang di atas, yaitu yang ini. Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R dikalikan N, kemudian
per 1 dikurangi rasio. Sedangkan jika rasio tersebut lebih besar dari 1, maka rumus yang digunakan adalah SN sama dengan A dikalikan rasio dikali N dikurangi 1 per rasio dikurangi 1. Di sini ada contoh penerapan deret ukur dalam bisnis dan ekonomi, yaitu misalnya saat ini kita memiliki uang sebesar 1 juta. Uang tersebut kemudian kita investasikan dalam suatu surat berharga selama 3 tahun dengan tingkat bunga tabungan per tahun 3%. Berapakah jumlah yang kita terima 3 tahun mendatang jika penghasilan bunga setiap tahunnya ikut mengendap dalam investasi tersebut? Kan dengan future value atau uang yang akan kita dapatkan nanti dengan VF. Sedangkan uang yang sekarang yang kita tabung itu adalah PV, dan tingkat bunga dengan I huruf kecil. Ini adalah uraian untuk mencari rumus yang digunakan dalam menghitung uang yang akan kita dapatkan nantinya. Dan diketahui rumusnya adalah FVN sama dengan PF dikalikan 1 ditambah I atau bunga dikalikan N. Dan dijawab bahwa mengacu pada rumus di atas ini, jumlah yang akan kita terima di tahun ketiga pada kasus penerapan ekonomi deret ukur yang di atas itu ialah PFN, yaitu uang yang akan datang di tahun ketiga, sama dengan uang sekarang, PV, dikalikan 1 ditambah bunga, dikalikan 3. 3 ini kita dapatkan dari yang kita cari, atau banyaknya yang kita cari tersebut. Dan hasilnya adalah uang yang kita dapatkan untuk tahun ketiga yaitu sebesar 1.092.727 dengan tingkat bunga yaitu 3%. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Kita bisa perhatikan objek yang ada di sekeliling kita. Misalnya ada sekelompok mahasiswa yang sedang membaca di perpustakaan. Kemudian setumpuk buku yang berada di atas meja belajar. Sehimpunan meja di dalam kantin. Sekawanan semut berjalan di atas dinding. Dan sederetan motor yang antri karena macet. Itu semua adalah contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimana contoh dalam penerapan ekonomi? Nah, ini ada 2 kasus yang akan kita bahas di subtema himpunan ini. 2 kasus ini menuju pada penerapan ekonomi. Yang pertama, untuk contoh kasus dari subtema himpunan. Dari 100 investor yang dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa, 35 orang menanamkan dalam obligasi. Berapa banyak investor yang menanamkan dana itu dalam saham biasa atau obligasi? Langsung saja kita jawab. A adalah saham biasa. Jumlah dari himpunan A ini ada 50. B adalah saham obligasi. Dan jumlah anggota himpunan B ini ada 35. Diketahui NA sama dengan 50, NB sama dengan 35. Dan NA irisan B sama dengan 25. Ditanya NA gabungan B. Jawabannya NA gabungan B adalah 25 ditambah 25 ditambah 10 sama dengan 60 orang. Jadi sebanyak 60 investor. Kemudian contoh kasus yang kedua, yaitu contoh kasus yang kedua dalam subtema himpunan. Dalam suatu survei mengenai 120.000 rumah tangga ditanyai di pusat perbelanjaan tertentu, bahwa ternyata 80 ibu rumah tangga memakai deterjen Rinso, dan 68 ibu rumah tangga memakai deterjen Soklin, dan 62 ibu rumah tangga memakai kedua-duanya. Tentukan jumlah ibu rumah tangga yang disurvei itu memakai A. Sekurang-kurangnya salah satu dari deterjen tersebut. B. Tepat salah satu deterjen itu. C. Hanya deterjen Rinso. D. Tidak satupun dari deterjen itu. Langsung saja kita jawab di pembahasan. Misalnya A adalah deterjen Rinso, anggota A 80. B adalah deterjen Soklin, anggota B 68. Pertanyaan yang pertama, sekurang-kurangnya salah satu dari deterjen itu. Berarti 18 ditambah 62 ditambah 6 sama dengan 86. Tepat salah satu deterjen itu. Berarti 18 ditambah 6 sama dengan 24. Hanya deterjen Rinso, berarti hanya 18 orang. Atau 18 ibu rumah tangga. Tidak satupun dari deterjen itu. 120 dikurangi 86 sama dengan 34. Ada 34 ibu rumah tangga yang tidak menggunakan deterjen Rinso maupun deterjen Soklin. Selanjutnya adalah tentang fungsi. Di fungsi ini saya mengambil fungsi permintaan.
Di sini P sama dengan harga per unit barang atau jasa. QD sama dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Sementara fungsi permintaan yang linier secara umum dinyatakan sebagai berikut. QD sama dengan A dikurangi BP. QD sama dengan kuantitas barang yang diminta konsumen atau pembeli. P sama dengan harga per unit barang. A sama dengan konstantan, yaitu bilangan yang menunjukkan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen bila harga per produk atau harga per unit barang tersebut 0. Dan parameter B menunjukkan slope kurva permintaan. Slope kurva permintaan adalah negatif. Berikut ini adalah kurva atau grafik fungsi permintaan. Umumnya, dalam keadaan normal, kurva permintaan memiliki angka arah atau slope yang negatif, yang ditunjukkan pada gambar 4.1a ini. Bahwa antara harga dengan kuantitas terhadap hubungan negatif. Yang artinya bila harga suatu barang naik, kuantitas barang yang diminta oleh pembeli berkurang. Dan sebaliknya, bila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen bertambah. Tetapi dalam keadaan khusus atau dalam kasus-kasus tertentu, angka arah kurva permintaan mungkin 0, yaitu kuantitas barang yang diminta tetap tanpa memperhatikan harga. Contohnya ada pada gambar 41.b ini, di tengah ini. Dan mungkin saja tak berhingga atau tak bisa didefinisikan, yaitu kuantitas barang yang diminta oleh pembeli berupa pada harga yang tetap. Contohnya itu ada di yang C ini. Di sini ada salah satu kasus untuk fungsi permintaan. Langsung saja kita bahas untuk pertanyaan terkait kasus mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan suatu barang berbentuk QD sama dengan 10 dikurangi P per 5. P sama dengan harga per unit barang, QD sama dengan kuantitas barang yang diminta. Yang ditanyakan di sini ada 5, yaitu yang pertama, tentukan batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan tersebut. Kemudian, berapa kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut 15 dan 10. Kemudian, berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli konsumen untuk barang tersebut. Yang D, bila barang tersebut merupakan barang bebas, berapa unit barang maksimal akan diminta oleh pembeli atau konsumen. Yang terakhir adalah buatlah grafik. Baiklah, mari kita bahas untuk yang pertama, batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan. Bila QD sama dengan 0, maka nilai P adalah, langsung kita masukkan saja, dan di sini ketemu bahwa P-nya adalah 50. Dan jika P tersebut 0, maka QD di sini adalah 10. Jadi, batas-batas nilai QD dan P yang memenuhi fungsi permintaan adalah 10 dan 50. Untuk pertanyaan yang ketiga atau yang C, harga tertinggi terjadi bila tidak ada satu konsumen pun sanggup membelinya. Ini berarti QD-nya sama dengan 0 ya. Bila QD 0, maka P sama dengan 50. Di sini sudah ada cara memasukkan nilainya, dan hasil akhirnya adalah P sama dengan 50. Jadi harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli atau konsumen adalah lebih rendah atau tidak tercapai sama dengan 50. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu yang ke D, adalah jika barang tersebut merupakan barang bebas, maka harga barang tersebut adalah 0. P-nya sama dengan 0. Bila P 0, maka QD-nya sama dengan 10. Jadi bila barang tersebut merupakan barang bebas, maka kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen maksimal sebanyak 10 unit. Bebas ini berarti gratis, tidak ada harga ya. Jika P-nya gratis atau P-nya itu 0, maka banyaknya barang yang diminta oleh konsumen adalah maksimal 10 unit. Untuk gambar grafiknya kita bisa lihat di sini. Di sini ada gambar grafik, kemudian ada rumusnya, ada tabel pasangan nilai QD dan P, dan ini adalah grafik dari soal di atas, dari soal fungsi permintaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan telah belajar bersama mengenai matematika bisnis 3 subtema, dan kita telah membahas 5 penerapan dalam ekonomi, di mana 5 penerapan itu terdiri dari 2 deret, 2 himpunan, dan 1 fungsi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.